Paksa dirimu untuk lebih konsisten, menggali makna dalam setiap langkah. Hidup ini penuh dengan tantangan, dan kita seringkali merasa terjebak dalam rutinitas yang tidak kunjung membawa perubahan yang kita harapkan. Meski sudah mencoba, konsistensi sering terasa sulit dicapai. Dan kadang, dunia memang terasa lebih keras dari yang kita bayangkan. Usaha yang kita lakukan tampak sia-sia, dan itu membuat banyak orang menyerah. Tapi, pernahkah kamu bertanya pada dirimu sendiri, mengapa kita harus terus bertahan? Mengapa kita harus memaksakan diri untuk tetap konsisten? Ada masa-masa dalam hidup ketika semuanya terasa stagnan. Kamu bangun pagi dengan tubuh berat, membuka mata, tapi tak menemukan semangat. Kamu menatap layar kosong, tugas menumpuk, target belum tercapai, tapi tak ada energi untuk memulai. Lalu datang rasa bersalah, rasa marah pada diri sendiri, dan pertanyaan yang terus berputar. Kenapa aku begini-begini saja? Kamu tahu kamu ingin berubah. Tapi kenapa begitu sulit? Kenapa semangat cepat padam? Kenapa kamu tak bisa konsisten seperti orang lain? Dan di titik itu, kamu tidak butuh motivasi murahan. Kamu butuh kejujuran. Kamu butuh seseorang yang berkata, "Aku juga pernah ada di sana, tapi kamu bisa keluar." Hari ini, kita akan bicara bukan soal kesempurnaan, tapi tentang bagaimana memaksa diri untuk tetap hadir, bahkan saat segalanya terasa hampa. Tentang kekuatan dari konsistensi, yang mungkin tidak indah di awal, tapi akan menyelamatkanmu di akhir. Stoikisme mengajarkan kita menerima kenyataan yang tidak pasti, namun tetap mengendalikan diri. Salah satu intinya, tetap bertindak secara sadar, meskipun keadaan tak selalu ideal. Dan salah satu prinsip paling mendalam dari filsafat ini adalah konsistensi dalam tindakan. Namun, mengapa kita harus memaksa diri kita untuk lebih konsisten? Bukankah hidup ini tentang kebebasan dan mengikuti aliran natural? Mari kita jelajahi pemikiran ini lebih dalam. Konsistensi dalam kerangka stoikisme bukanlah bentuk paksaan yang kaku. Ia adalah kesadaran untuk tetap hadir dan bertindak secara sadar, meskipun kondisi sekitar tidak sempurna. Ia adalah keteguhan untuk terus berjalan di jalur yang benar, bahkan ketika emosi, keraguan, dan rasa malas datang silih berganti. Sebelum kita masuk lebih dalam, jika kamu merasa konten seperti ini membantu perjalanan batin dan pertumbuhan dirimu, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak melewatkan refleksi berikutnya. 1. Konsistensi adalah kunci dalam mengatasi keterbatasan diri. Konsistensi bukanlah soal melakukan segalanya dengan sempurna. Justru, konsistensi berarti berusaha dengan sungguh-sungguh meskipun hasil yang kita capai tidak langsung terlihat. Dalam filosofi stoikisme, kita diajarkan untuk fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, bukan pada hasil yang berada di luar jangkauan kita. Setiap hari, meski terasa berat, adalah kesempatan untuk melatih diri kita lebih keras lagi. Tapi mari kita akui bersama, menjaga konsistensi itu melelahkan. Apalagi ketika tidak ada yang menyemangati kita, ketika hasil belum tampak, ketika seolah semua yang kita lakukan tidak memberi perubahan. Di titik itulah banyak orang berhenti, bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka lupa bahwa kemajuan tidak selalu tampak di permukaan. Proses tumbuh itu seringkali sunyi, seperti benih yang bertarung di bawah tanah sebelum akhirnya menembus permukaan. Dan justru disitulah letak nilai sejati dari konsistensi. Ia bukan sekadar kebiasaan mekanis, tapi bentuk kedisiplinan emosional. Ia mengajarkan kita untuk tetap muncul, tetap hadir, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Jika kita terus terhenti hanya karena hasil yang belum terlihat, kita tidak akan pernah maju. Konsistensi bukan tentang hasil cepat, melainkan tentang hubungan kita dengan diri sendiri, tentang komitmen untuk tidak lagi mengkhianati keputusan baik yang sudah kita buat. Lihatlah ke belakang, ingat berapa kali kamu sudah mencoba. Kamu tidak gagal hanya karena kamu jatuh. Kamu gagal hanya ketika kamu berhenti bangkit. Dan sejauh ini, kamu masih di sini, bukan? Itu artinya kamu belum menyerah. Kamu tidak pernah benar-benar mulai dari nol. Setiap kali kamu bertahan,
kamu sedang membangun sesuatu yang lebih kokoh dalam dirimu. Dan dari titik refleksi itu, mari kita naikkan kesadaran kita satu tingkat lagi. Seperti kata Marcus Aurelius, lakukan tugasmu tanpa harapan akan hasilnya. Artinya, nilai sejati ada dalam tindakan, bukan pujian. Jadi ketika kamu ragu, tanyakan, apakah aku berbuat karena ingin hasil cepat, atau karena ini adalah nilai hidup yang aku pegang? Ingatlah bahwa setiap upaya yang kamu lakukan, meski kecil, merupakan sebuah kemenangan atas dirimu sendiri. Setiap detik yang kamu pilih untuk bertindak lebih baik adalah langkah menuju kehidupan yang lebih penuh makna. Jangan menunggu orang lain untuk memberi nilai pada usahamu, karena keberhargaanmu tidak datang dari pujian, tapi dari keberanianmu untuk tetap melangkah saat dunia sedang sepi. Paksa dirimu untuk tetap bergerak, dan suatu hari kamu akan melihat bahwa semuanya tidak pernah sia-sia. Jadi mulai hari ini, meski hanya satu langkah kecil, ambil langkah itu. Jangan menunggu semangat. Tindakanlah yang akan menumbuhkan semangat. 2. Rasa malas dan keraguan adalah bagian dari proses. Tentu, kita semua pernah merasa malas. Pernahkah kamu bangun pagi, menatap atap kamar, dan berpikir, apa gunanya semua ini? Rasanya ingin menarik selimut kembali, mengabaikan semuanya. Itu bukan tanda kamu lemah. Itu manusiawi. Terkadang keinginan untuk menyerah datang begitu kuat, seolah-olah lebih mudah untuk tidak melakukan apa-apa daripada berjuang untuk sesuatu yang belum jelas hasilnya. Namun, ini adalah bagian dari perjalanan. Dalam stoikisme, kita belajar untuk tidak lari dari rasa malas atau keraguan, melainkan untuk menghadapinya dengan kebijaksanaan dan keberanian. Menyadari bahwa perasaan ini bukanlah halangan yang nyata, melainkan ujian yang harus kita hadapi dengan ketenangan. Kita sering merasa bersalah karena rasa malas, seolah itu tanda kelemahan karakter. Tapi faktanya, rasa malas adalah bagian dari sistem biologis kita. Tubuh dan pikiran mencari zona nyaman sebagai bentuk perlindungan. Namun, bila kita terus menuruti rasa nyaman itu, lambat laun kita tenggelam dalam kekosongan. Kehidupan yang bermakna tidak dibangun di atas kemudahan, tapi justru pada keputusan-keputusan kecil yang kita ambil saat kita sedang tidak ingin melakukannya. Dan keraguan? Ia datang bukan untuk melemahkan kita, tapi untuk menguji seberapa kuat niat yang kita miliki sejak awal. Ketika rasa malas datang, jangan langsung membenci diri sendiri. Duduklah sejenak, dengarkan bisikan lembut itu, lalu balas dengan kesadaran bahwa kamu lebih besar dari godaan sesaat. Keraguan tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Justru, keraguan adalah pintu, dan hanya mereka yang berani melangkah meski takut yang bisa membukanya. Tapi setiap kali kamu memilih untuk melangkah meski ragu, kamu sedang membangun keyakinan. Keyakinan tidak datang lebih dulu. Ia lahir dari langkah yang tetap kamu ambil, bahkan dalam gelap. Dan setelah kita menyadari bahwa rasa malas dan keraguan bukan musuh yang harus dihilangkan, melainkan bagian dari dirimu yang perlu kamu arahkan, disitulah kekuatan sejati lahir. Tidak ada perjalanan yang mulus. Tidak ada pencapaian besar tanpa menghadapi tantangan. Ketika rasa malas datang, itu justru kesempatan untuk mengukir tekad yang lebih kuat. Pilih untuk terus maju meskipun jalan tampak berat. Pilih untuk hadir meski hari ini tidak sempurna. Karena orang-orang kuat bukan mereka yang tak pernah lelah. Mereka hanya memutuskan untuk terus melangkah meskipun lelah. Dan kamu juga bisa menjadi salah satunya. Jadi jangan tunggu semangat untuk datang. Ambillah satu langkah saja hari ini, karena setiap langkah kecilmu adalah bukti bahwa kamu belum menyerah. Ketiga, kekuatan dari keteguhan hati dalam menghadapi kegagalan. Dalam setiap perjalanan menuju konsistensi, kegagalan seringkali menjadi sahabat yang tak terpisahkan. Tetapi stoikisme mengajarkan kita untuk melihat kegagalan bukan sebagai akhir dari segalanya, melainkan sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Setiap kegagalan memberi kita pelajaran berharga tentang diri kita, tentang apa yang perlu kita perbaiki, dan bagaimana kita bisa melakukan yang lebih baik di masa depan.
Namun kita hidup di dunia yang sering menyamakan nilai diri dengan keberhasilan. Dan akibatnya, kegagalan terasa seperti luka batin yang memalukan. Padahal sesungguhnya, kegagalan hanyalah umpan balik, bukan hukuman, bukan aib. Hanya sinyal kecil yang berkata, coba lagi dengan cara yang lebih bijak. Ia tidak menilai harga dirimu, hanya menunjukkan di mana kamu perlu menyesuaikan arah. Dan justru orang-orang paling kuat adalah mereka yang sudah akrab dengan kegagalan, karena dari situlah mereka belajar untuk berjalan dengan lebih tenang, lebih bijak, dan lebih berani. Maka berhentilah menyalahkan dirimu ketika kamu gagal. Mulailah bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Apakah kamu siap untuk gagal? Bukankah kegagalan adalah bagian dari kehidupan yang harus diterima dengan lapang dada? Setiap goresan luka karena gagal, jika dihadapi dengan jiwa yang terbuka, bisa menjadi ukiran kebijaksanaan. Kita tidak dilatih untuk sempurna, kita dilatih untuk tangguh. Dan ketangguhan itu terbentuk saat kamu memilih untuk tidak membiarkan kegagalan mencabut keyakinanmu pada jalan yang kamu pilih. Dan dari momen perenungan itu, mari kita kuatkan kembali tekad di dalam hati. Kita tidak butuh kehidupan tanpa jatuh. Kita butuh hati yang tak berhenti bangkit. Keteguhan hati bukan berarti kita tidak pernah jatuh, tetapi kita selalu bangkit setelah jatuh. Setiap kegagalan adalah batu loncatan menuju keberhasilan yang lebih besar. Teruslah berusaha, meskipun kegagalan mengiringi langkahmu. Karena sesungguhnya, kemenangan sejati tidak selalu terlihat dari hasilnya, tapi dari keberanianmu untuk mencoba lagi dan lagi dan lagi. Karena dunia tidak menunggu yang sempurna. Dunia berubah lewat mereka yang terus mencoba, meski hatinya lelah, meski langkahnya gemetar. Menemukan keberanian dalam setiap langkah. Akan ada hari-hari ketika kamu bangun dengan kepala berat dan hati kosong. Hari ketika rasanya semua yang kamu lakukan tak punya arti. Hari ketika kamu mempertanyakan, untuk apa semua ini? Itulah saat ketika kamu harus menggali keberanian terdalammu. Bukan dari luar, tapi dari dalam jiwamu sendiri. Bayangkan dirimu 5 tahun dari sekarang. Bukan versi sempurna, tapi versi yang tetap bertahan. Versi yang setiap pagi memutuskan untuk hadir. Yang jatuh berkali-kali, tapi selalu bangun. Ia tidak tiba-tiba muncul. Ia terbentuk dari semua keputusan kecil yang kamu ambil hari ini. Sekarang bayangkan 2 versi dirimu berdiri berdampingan. Di sisi kiri, versi yang terus menunda, menghindar, dan menyerah tiap kali keadaan tak sesuai harapan. Di sisi kanan, versi yang rapuh tapi terus belajar. Lelah tapi tidak menyerah. Tidak menunggu motivasi, tapi membangun disiplin. Siapa yang ingin kamu temui 5 tahun dari sekarang? Dalam sepi perjuanganmu hari ini, kamu sedang membangun seseorang. Dan kamu punya kuasa atas siapa yang kamu bentuk. Mungkin kamu belum sampai, tapi kamu sedang dalam perjalanan. Dan itu cukup. Stoikisme mengajarkan bahwa keberanian bukanlah kebebasan dari rasa takut, melainkan kemampuan untuk tetap berjalan meski takut itu ada. Keberanian bukan berarti tidak pernah merasa lelah, tapi memilih untuk tetap hadir meski tubuh dan pikiran berkata, cukup. Keberanian bukanlah milik segelintir orang luar biasa. Ia adalah hak setiap orang yang memutuskan untuk hidup dengan sadar. Maka jika kamu hari ini merasa kecil, merasa lemah, merasa seperti ingin menyerah, tahukah kamu sedang diuji bukan untuk ditaklukkan, tapi untuk ditumbuhkan. Rasa lelahmu itu sah, tapi kamu tidak boleh berhenti di sana. Dunia ini mungkin tidak selalu adil, tapi dirimu bisa tetap adil pada tujuanmu sendiri. Dunia mungkin tidak selalu ramah, tapi kamu bisa memilih untuk tetap setia pada perjuangan yang kamu mulai. Dan satu hal yang perlu kamu pegang erat, tidak ada satupun usaha baik yang sia-sia. Semua hal yang kamu lakukan, semua kebiasaan yang kamu pertahankan, semua pertarungan batin yang kamu menangkan, itu semua adalah pondasi yang diam-diam sedang memperkuat dirimu. Kamu tidak bisa melihatnya sekarang, tapi kamu sedang tumbuh. Kamu sedang membentuk versi terbaik dari dirimu. Hari ini mungkin terasa berat, tapi bukan berarti sia-sia. Paksa dirimu untuk hadir, paksa dirimu untuk bertahan. Karena dalam paksaan yang dilakukan dengan kesadaran,
ada bentuk cinta terdalam pada hidupmu sendiri. Konsistensi adalah ikrar diam-diam untuk menjadi lebih baik. Bayangkan dirimu berdiri sendirian di tengah jalan yang sepi, hanya ditemani angin malam dan langkah kaki yang mulai goyah. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada jaminan akan sampai. Tapi kamu terus berjalan. Konsistensi bukanlah hasil dari motivasi semata. Ia lahir dari keputusan-keputusan kecil yang kita ulang setiap hari, bahkan saat kita tidak sedang semangat. Bahkan ketika tidak ada yang melihat. Bahkan ketika dunia terasa sunyi. Filsafat Stoikisme mengajarkan bahwa hidup ini bukan tentang mengendalikan segalanya, tapi tentang bagaimana kita mengendalikan diri kita di tengah segala sesuatu yang tak pasti. Dan disitulah konsistensi menjadi relevan, sebagai bentuk keberanian untuk tetap berdiri tegak, bahkan di tengah badai, bahkan ketika langkah terasa lambat. Jangan tunggu hari sempurna untuk mulai bertindak. Jangan tunggu hati tenang untuk mulai berjalan. Karena keberanian bukan berarti tanpa rasa takut, tapi melangkah bersama rasa takut dan tidak membiarkannya memimpin. Lakukan sekarang, dengan rasa takutmu, dengan rasa ragu, dengan luka, dengan letih, dengan segalanya yang kamu punya. Lakukan, bukan karena kamu yakin akan berhasil, tapi karena kamu tahu, jika kamu menyerah, tidak akan ada perubahan. Paksa dirimu untuk lebih konsisten, bukan karena dunia memintanya, tapi karena dirimu layak mendapatkan kehidupan yang lebih terarah, lebih bermakna. Konsistensi bukan beban, ia adalah bentuk penghormatan pada masa depan yang ingin kamu bangun, dan kamu memiliki kekuatan itu dalam dirimu. Ingat, ini bukan tentang menjadi sempurna, ini tentang tidak menyerah. Dan jika hari ini kamu hanya sanggup melangkah satu langkah kecil, itu sudah cukup. Satu langkah kecil dengan niat yang besar lebih bermakna daripada sejuta langkah kosong. Mulailah hari ini, satu langkah kecil. Besok, ulangi lagi. Jangan berhenti. Jangan lupakan alasanmu. Kamu jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Dan ketika suatu hari kamu menoleh ke belakang, kamu akan bersyukur bahwa kamu tidak menyerah di hari yang paling ingin kamu tinggalkan. Jika video ini memberi makna untukmu, bantu sebarkan ke orang-orang yang juga butuh kekuatan. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk terus belajar bersama dalam perjalanan menjadi lebih bijak setiap hari. Sampai jumpa di video berikutnya.